Di sebuah desa yang tidak terlalu jauh dari kota Jogja, berdirilah sebuah rumah besar dengan halaman luas. Rumah itu dulunya menjadi kebanggaan Pak Harto, seorang pengusaha mebel ternama di daerahnya. Dari rumah itulah, lahir berbagai karya seni ukir, kursi jati bergaya klasik, lemari dengan motif flora Jawa, hingga ranjang pengantin yang sering dipesan orang-orang kaya dari kota. Bertahun-tahun, nama mebel Harto Jati abadi harum kemana-mana. Para karyawan setia, tetangga menghormati, dan keluarga hidup berkecukupan. Istrinya, Bu Cahya, adalah wanita sabar yang setia mendampingi, sedangkan putri kecilnya, Dara, menjadi cahaya rumah tangga itu, gadis berumur 10 tahun dengan mata bening dan senyum polos. Namun masa kejayaan tak berlangsung selamanya. Arus zaman berubah. Orang-orang lebih memilih membeli furnitur pabrikan yang murah daripada mebel ukiran yang mahal. Satu persatu pelanggan lama hilang, tak ada pesanan masuk. Gudang penuh tumpukan kayu jati yang tak tersentuh, dan suara mesin gergaji yang dulu riuh kini hanya terdengar sesekali. Hari-hari terasa berat. Karyawan masih datang, menunggu pekerjaan, namun pekerjaan itu tak ada. Wajah mereka muram, kadang penuh tanya. Setiap kali gaji tiba, Pak Harto mengeluh, uang di dompetnya sudah menipis. Sore itu, di ruang tamu yang mulai kusam, Pak Harto duduk sambil memegang kepalanya. Di hadapannya, beberapa karyawan menunduk, meminta gaji yang sudah 2 bulan tertunda. "Pak, anak istri di rumah juga butuh makan," kata salah satu dengan suara berat. Pak Harto hanya terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu benar, para karyawannya bergantung pada dia. Tapi apa daya, uang kas perusahaan kosong. "Besok, saya usahakan besok," jawabnya pelan, meski hatinya sendiri ragu. Setelah karyawan pulang dengan wajah kecewa, Bu Cahya datang membawa secangkir teh panas. "Tuh, sampai kapan begini? Tabungan kita sudah habis. Uang sekolah Dara bulan depan belum ada." Pak Harto memukul meja, membuat cangkir berguncang. "Aku sudah berusaha, Cahya. Aku jual mobil, uangnya habis untuk gaji dan beli kayu. Rumah sudah kugadaikan ke bank. Apa kau pikir aku tidak pusing?" Bu Cahya terdiam. Ia tahu suaminya sedang tertekan, tapi hatinya perih mendengar suara tinggi itu. Dara, yang kebetulan lewat dengan membawa buku sekolah, berhenti di pintu, menatap kedua orang tuanya dengan wajah bingung. "Ibu, Ayah, jangan berantem ya," ucapnya lirih. Suasana hening. Pak Harto menatap anaknya sebentar, lalu memalingkan wajah. Ada rasa bersalah yang menyesakkan dada. Malam hari, setelah Dara tertidur, Pak Harto keluar ke teras. Ia menyalakan sebatang rokok, memandang gelapnya jalan desa. Suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing menemani pikirannya yang kalut. Bagaimana ini? Kalau usaha benar-benar bangkrut, apa aku tega melihat Cahya dan Dara sengsara? Rumah bisa disita ban, nama baikku hancur, karyawan pergi. Bayangan masa lalu muncul, saat ia dielu-elukan tetangga, saat mobil barunya terparkir megah di halaman, saat pesanan mebel datang bertubi-tubi. Semua itu lenyap, tinggal kenangan pahit. Pak Harto menghela napas panjang, matanya merah menahan emosi. Rasanya semua jalan sudah ia coba, pinjaman bank, jual harta, mencari investor, tapi hasilnya nihil. Di dalam kamar, Bu Cahya berdoa lirih sambil memandangi wajah Dara yang tidur pulas. Air matanya jatuh tanpa sadar. Ia hanya berharap badai ini segera berlalu. Namun, di teras, pikiran Pak Harto semakin gelap. Ada sesuatu yang terus berbisik di hatinya. Ada jalan lain. Ada cara cepat. Kau hanya belum berani mencobanya. Sejak hari-hari terakhir usahanya meredup, pikiran Pak Harto semakin tidak menentu. Tidurnya jarang nyenyak. Tubuhnya ada di rumah, tapi pikirannya terus melayang-layang entah kemana. Malam-malam panjang ia lalui dengan gelisah. Kadang ia hanya duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong tumpukan bon dan tagihan yang berserakan di meja. Kadang ia berjalan bolak-balik ke teras, menyalakan rokok satu demi satu, sampai habis sebungkus penuh. Di telinganya, ada bisikan samar yang tak bisa ia pahami. Ada jalan lain, ada cara cepat, kalau berani membayar harganya. Pak Harto mengguncang kepalanya, mencoba menepi suara itu. Namun setiap kali ia melihat wajah Bu Cahya yang semakin pucat karena bingung mengatur belanja, atau Dara yang bertanya polos kenapa uang jajan dikurangi, bisikan itu semakin keras. Sore itu,
Ia ke pasar kayu untuk menjual sisa papan jati, berharap masih ada pembeli. Setelah transaksi kecil yang tak seberapa, ia mampir ke sebuah warung kopi. Di warung sederhana itu, ia bertemu dengan seorang lelaki yang sudah lama tak ia lihat, Pak Ijan. Dahulu, Pak Ijan hanya pengrajin biasa, hidup pas-pasan. Tapi kini penampilannya berbeda, rambut klimis, baju mahal, cincin emas besar berkilat di jarinya, dan rokok impor di tangannya. Lah ini, Harto tuh, seru Pak Ijan sambil tertawa lebar. Wah, sudah lama sekali kita tak ketemu. Pak Harto mengangguk lemah, duduk di hadapannya. Iya, Jan. Aku ya begini-begini aja. Usaha lagi sepi, tidak seperti dulu. Pak Ijan menatapnya dengan senyum aneh. Sepi? Hahaha, makanya, tuh, zaman sekarang ini orang kalau hanya mengandalkan kerja keras, lama jadinya. Aku dulu juga begitu, tapi sekarang lihat sendiri hasilnya. Pak Harto menatap cincin di jari Pak Ijan, mobil mentereng yang terparkir di luar, lalu kembali menunduk. Kamu gimana caranya, Jan? Kok bisa berubah drastis gini? Pak Ijan mencondongkan tubuhnya, suara diturunkan seperti hendak menyampaikan rahasia besar. Rezeki itu ada yang bisa ditarik dengan cara lain, tuh. Ada jalan pintas. Tidak semua kekayaan didapat dari keringat. Pak Harto mengernyit. Maksudmu? Pak Ijan menyeringai tipis. Kau tahu Parangtritis, kan? Di sana ada seorang dukun tua, namanya Ki Barjo. Dia bisa membukakan jalan. Tapi ya, tentu ada syarat. Kata-kata Pak Ijan menancap di kepala Pak Harto. Saat ia pulang, jalan terasa lebih panjang dari biasanya. Suara debur laut, meski jauh, seolah terngiang di telinganya. Di rumah, Bu Cahya menyambut dengan wajah lelah. Pak, tadi tukang listrik datang lagi. Katanya kalau 2 hari lagi tidak dibayar, listrik bisa diputus. Pak Harto hanya mengangguk, diam, lalu masuk kamar. Ia duduk termenung. Bayangan wajah Pak Ijan yang kini hidup berkecukupan terus menghantuinya. Malam itu, setelah semua tertidur, ia kembali mendengar bisikan itu di telinganya. Parangtritis? Parangtritis, carilah Ki Barjo. Ia terbangun dengan keringat dingin. Pandangannya jatuh pada wajah Dara yang tidur lelap di samping ibunya. Ada sesak di dadanya. Ia mencintai anak itu lebih dari apapun, tapi rasa putus asa membuat pikirannya kabur. Akhirnya, beberapa hari kemudian, ia memutuskan berangkat diam-diam. Tanpa memberitahu Bu Cahya, ia membawa motor tua peninggalannya dan melaju menuju selatan. Jalan menuju Parangtritis berliku, melewati persawahan yang mulai mengering dan bukit-bukit karst yang menjulang. Semakin dekat ke pantai, hawa menjadi berbeda. Angin laut bertiup kencang, dingin menusuk tulang. Suara ombak terdengar dari kejauhan, bergemuruh seolah ribuan genderang dipukul bersamaan. Saat tiba di bibir pantai, langit mendung, bulan separuh tersembunyi. Pasir hitam memanjang luas tanpa banyak orang. Hanya ada beberapa penjual sesajen yang menatapnya dengan tatapan curiga. Salah seorang dari mereka berbisik, Pak, malam-malam begini hati-hati. Laut Selatan hendak suka orang sembarangan. Tapi Pak Harto pura-pura tak mendengar. Ia hanya mengikuti arah yang pernah disebut Pak Ijan, sebuah gua di tebing karang yang jarang dijamah orang. Gua itu gelap dan lembab, mulutnya sempit tapi semakin dalam semakin luas. Di dalamnya, bau dupa menyengat, bercampur dengan aroma tanah basah. Sinar redup pelita bergoyang, menciptakan bayangan menyeramkan di dinding batu. Di tengah gua, duduk seorang lelaki tua berambut panjang terurai, berjubah hitam, dengan mata tajam yang berkilat aneh di bawah cahaya pelita. Wajahnya keriput, namun auranya begitu kuat. Dialah Ki Barjo. Kau? Harto, suaranya dalam, bergema seolah berasal dari dinding gua itu sendiri. Pak Harto merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menelan ludah, lalu mengangguk. Iya, Ki. Saya ingin usaha saya kembali seperti dulu. Saya ingin kaya. Ki Barjo tersenyum samar, tapi bukan senyum manusia biasa. Senyum itu terasa dingin dan menusuk. Kekayaan bukan hal sulit, tuh. Tapi ingat, setiap rezeki besar butuh tumbal. Apakah kau berani? Pak Harto tercekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu,
Ada sesuatu berbahaya dari kata tumbal itu. Namun bayangan rumah yang akan disita ban, karyawan yang akan pergi, istrinya yang menangis, dan Dara yang mungkin tak bisa melanjutkan sekolah membuat hatinya goyah. Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Apa yang harus saya lakukan, Ki?" Ki Barjo mendekat, matanya berkilau seperti bara api. Ia berbisik pelan, namun terasa jelas menusuk telinga. "Kau harus bertemu dengan penguasa Laut Selatan. Nyi Blorong. Hanya dia yang bisa memberimu kekayaan dalam sekejap. Tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar." Di dalam gua itu, udara mendadak semakin dingin, seakan ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi. Pak Harto sadar, langkahnya sudah jauh, terlalu jauh untuk kembali. Malam itu angin parangtritis bertiup kencang. Ombak berdebur seakan marah, menghantam karang tanpa henti. Pak Harto mengikuti Ki Barjo yang berjalan cepat di depan, menuntunnya menuju sebuah gua yang tersembunyi di balik tebing. Gua itu gelap, hanya diterangi oleh obor kecil yang dibawa Ki Barjo. "Sampeyan sudah mantap dengan keputusan ini?" Suara Ki Barjo berat, bergema di dalam lorong sempit gua. Pak Harto menelan ludah. "Kalau tidak, keluargaku bisa kelaparan, Ki. Aku tidak punya jalan lain." Ki Barjo berhenti, menoleh dengan tatapan tajam. "Ingat, pesugihan bukan perkara main-main. Ada harga yang harus dibayar. Bukan hanya uang, bukan hanya tenaga, tapi darah keturunanmu sendiri." Jantung Pak Harto berdegup keras. Kata-kata itu menampar telinganya, namun bayangan wajah Bu Cahya dan Dara membuatnya menahan goyah. "Kalau hanya dengan itu aku bisa bangkit, aku rela." Ki Barjo hanya mengangguk pelan, seakan puas dengan keteguhan hati Pak Harto. Mereka masuk lebih dalam ke gua, hingga sampai ke sebuah ruangan luas yang di tengahnya sudah tersedia sesajen, kepala kambing, kendi berisi air kembang, dan dupa yang menyala menebarkan asap pekat. "Duduk bersila," perintah Ki Barjo. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, suaranya serak, kadang lirih, kadang meninggi seperti orang yang sedang berkomunikasi dengan dunia lain. Suasana berubah mencekam. Api obor bergetar seakan tertiup angin padahal udara di dalam gua begitu pengap. Dari arah kegelapan terdengar suara desisan panjang, membuat bulu kuduk Pak Harto berdiri. Lalu sesuatu muncul. Seekor ular besar, bersisik hijau berkilauan, melata dari kegelapan menuju altar sesajen. Namun, yang membuat napas Pak Harto tercekat adalah wajah ular itu, berubah menjadi para seorang wanita cantik, berkulit pucat, dengan mata kuning berkilau tajam. "Nyi Blorong," bisik Ki Barjo sambil menunduk. Wanita ular itu tersenyum angkuh, lalu menatap Pak Harto dengan sorot mata menusuk. "Manusia, kau datang memanggilku. Apa yang kau inginkan?" Suara itu menggema, lembut sekaligus menakutkan. Pak Harto gemetar, namun memaksa dirinya bicara. "Aku ingin kekayaan. Aku ingin usahaku kembali jaya." Nyi Blorong mendekat, sisiknya berdesis di lantai gua. "Kekayaan bisa kuberikan. Harta, kemewahan, rezeki berlimpah. Tapi," ia menyeringai, memperlihatkan lidah bercabang yang menjulur panjang. "Aku menuntut bayaran, darah keturunanmu sendiri. 1 tahun dari sekarang, anakmu akan menjadi milikku." Pak Harto terdiam. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk ke dalam dadanya. Ia membayangkan Dara, anak kecilnya yang polos. Tapi lalu bayangan lain datang, rumah yang sebentar lagi disita, karyawan yang mogok, istrinya yang menangis karena tak ada uang untuk belanja. Semua menghimpit kepalanya. "Cepat tentukan," desis Nyi Blorong, suaranya seperti ombak yang menggulung. "Jika kau menolak, aku akan lenyap, dan hidupmu akan semakin hancur." Keringat dingin mengalir di pelipis Pak Harto. Ia menutup mata, menahan gemetar. "Aku setuju." Nyi Blorong tertawa lirih, lalu menjilat darah ayam yang disiapkan di altar. Setelah itu ia mendekat ke Pak Harto, mengulurkan tangannya yang bersisik. "Perjanjian telah terjadi. Dalam waktu singkat, harta akan mengalir padamu. Namun, ingat, 1 tahun lagi, aku akan datang menjemput anakmu. Tidak ada jalan kembali." Pak Harto, dengan tangan gemetar, menyentuh tangan Nyi Blorong. Sejenak terasa panas seperti bara api yang membakar kulitnya. Seiring dengan itu, nyala obor meredup, dan suara desisan ular semakin memudar. Nyi Blorong menghilang ke dalam kegelapan gua, meninggalkan bau amis yang menusuk hidung.
Ki Barjo menatap Pak Harto, wajahnya datar. Mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Tapi jangan pernah lupa, setiap kesepakatan dengan makhluk halus selalu ada ujungnya. Dan ujung itu adalah darah. Pak Harto hanya bisa duduk terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu ia baru saja menyerahkan masa depan anaknya sendiri. Namun, di dalam hatinya ada rasa lega bercampur ngeri. Lega karena jalan pintas itu sudah ditempuh, tapi ngeri karena ia tahu, ada bayangan gelap yang menunggu keluarganya di ujung waktu. Beberapa hari setelah ritual itu, hidup keluarga Pak Harto berubah seolah diputar balik oleh tangan gaib. Bengkel mebelnya yang tadinya sepi kini kembali ramai. Para pelanggan datang silih berganti, bahkan tanpa diminta. Ada yang memesan kursi dalam jumlah besar, ada yang membeli lemari dan meja antik dengan harga jauh di atas pasaran. Pak Harto, saya dengar mebel Anda kualitasnya paling bagus sekarang. Saya pesan 100 kursi untuk hotel baru, ucap seorang pengusaha yang baru pertama kali berkunjung, suaranya penuh antusias. Pak Harto hanya bisa tersenyum lebar, padahal beberapa bulan lalu ia hampir menutup usahanya. Uang muka yang diterima bahkan lebih dari cukup untuk membayar gaji karyawan dan membeli bahan kayu baru. Seminggu berikutnya, pesanan datang bertubi-tubi, seakan orang-orang berebut menggunakan jasa mebelnya. Dari kota, dari luar pulau, bahkan ada yang dari luar negeri. Nama usaha Pak Harto tiba-tiba melambung, dianggap mebel paling berkualitas. Padahal, Pak Harto tahu betul, kayu yang dipakainya biasa saja, pengerjaan karyawannya pun sama seperti dulu. Namun entah mengapa, semua pembeli merasa puas, bahkan seolah terhipnotis untuk memuji hasil karyanya. Bu Cahya berseri-seri. Wajah muramnya berganti dengan senyum bahagia setiap hari. Alhamdulillah, Pak. Akhirnya rezeki kita datang lagi. Aku sudah tidak perlu khawatir soal belanja dapur atau biaya sekolah Dara. Ia mulai kembali ke kebiasaannya dulu, belanja emas, memperbarui perabot rumah, bahkan membeli mobil baru hanya dalam hitungan bulan. Rumah mereka yang dulu suram kini kembali ramai dengan tawa dan jamuan. Namun, tak semua orang merasa gembira. Mertua Pak Harto, ayah dari Bu Cahya yang tinggal tak jauh dari sana, memandang perubahan itu dengan curiga. Cahya, aku senang kalau kalian bisa bahagia lagi. Tapi, apa tidak aneh? Kok mendadak banget rezekinya berlimpah seperti itu? Tanya sang mertua dengan raut khawatir. Bu Cahya tertawa kecil, mencoba menepis kecemasan itu. Mungkin memang sudah waktunya, Pak. Kan dulu usaha kami juga sudah lama. Sekarang mungkin orang-orang sadar kualitas mebel Harto memang bagus. Namun, sang mertua hanya terdiam. Hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang terasa ganjil, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Keganjilan itu semakin jelas ketika Dara, anak sematawayang Pak Harto, mulai sering mengeluh. Awalnya hanya demam ringan. Kadang ia mengigau di malam hari, menyebut-nyebut ular. Mama, ada ular di kamar, katanya dengan wajah pucat, tangannya gemetar. Bu Cahya mencoba menenangkan. SSTT, nggak ada ular, nak. Itu cuma mimpi. Ia lalu menyalakan lampu, memperlihatkan bahwa kamar itu kosong. Namun Dara tetap menatap sudut ruangan, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di sana. Keesokan harinya, ia kembali mengeluh. Kali ini bukan hanya demam, tapi juga rasa sakit aneh di tubuhnya. Kadang ia merasa dadanya sesak, kadang kakinya seperti dililit sesuatu. Pak Harto yang mendengar itu hanya terdiam. Ada rasa takut menjalari hatinya, tapi ia menepis dengan paksa. Itu cuma sakit biasa. Jangan dibawa ke rumah sakit dulu, nanti sembuh sendiri, katanya tegas. Namun di dalam dirinya, ia tahu, tanda-tanda itu adalah awal dari perjanjian yang ia buat di Parangtritis. Dan di luar sana, ombak selatan terus berdebur, seolah mengingatkan janji yang sudah terikat. Hari-hari berjalan cepat, dan tanpa terasa genap sudah 1 tahun sejak malam gelap di Gua Parangtritis. Selama itu pula keluarga Pak Harto hidup dalam kemewahan. Rumah mereka penuh dengan perabot baru, mobil berganti-ganti, dan uang mengalir tanpa henti. Namun, di balik semua gemerlap itu, ada tanda-tanda aneh yang perlahan muncul. Tanda yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang peka. Dara, anak sematawayang mereka, mulai menunjukkan gejala sakit yang tidak wajar. Awalnya hanya demam ringan, seperti anak-anak pada umumnya. Namun semakin hari, panas tubuhnya semakin tinggi, tak kunjung reda meski diberi obat penurun panas.
Malam-malamnya penuh dengan jeritan dan igauan. "Mama, ada ular di bawah ranjang." Ular itu melilit aku. Suara kecil Dara menggema di kamar, membuat Bu Cahya berkali-kali terbangun dengan air mata berlinang. Kadang-kadang, Dara bangun dengan tubuh penuh keringat dingin, wajahnya pucat pasi, matanya ketakutan menatap ke sudut kamar yang kosong. "Dia datang lagi, ular besar dengan mata kuning," bisiknya sambil memeluk ibunya erat-erat. Bu Cahya sudah tak tahan melihat anaknya begitu. "Pak, kita harus bawa Dara ke dokter. Ini bukan sakit biasa," katanya suatu pagi dengan nada cemas. Namun Pak Harto, dengan wajah tegang, justru menggeleng. "Tidak usah. Percuma ke dokter. Sakitnya Dara bukan karena penyakit medis." Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa ia sadari. Bu Cahya terperanjat. "Maksudmu apa, Pak? Jangan menakut-nakuti aku. Dara sakit, kita harus berusaha menyelamatkannya." Tapi Harto membuang muka, enggan menjawab lebih jauh. Dalam hatinya, ketakutan besar mulai menggigit. Inilah saat yang sudah diperingatkan Nyi Blorong. Di sisi lain, mertua Pak Harto semakin curiga. Lelaki tua itu sering bermimpi aneh. Mimpi melihat cucunya dikejar ular besar yang melilit tubuh mungilnya, menjerit minta tolong. Mimpi itu datang berulang-ulang, hingga ia yakin ini bukan sekadar bunga tidur. Suatu sore, ia mendatangi rumah menantunya. Tatapan matanya tajam, suaranya berat penuh emosi yang ditahan. "Harto, aku tahu ada yang tidak beres. Rezekimu terlalu cepat datang, dan sekarang cucuku sakit aneh. Jawab jujur, apa yang sebenarnya kau lakukan?" Pak Harto terdiam, jantungnya berdegup keras. Ia mencoba menyangkal, tapi lidahnya keluh. Mertua yang sudah berumur itu menatapnya tanpa berkedip, seolah bisa membaca isi hatinya. Bu Cahya yang mendengar percakapan itu ikut terkejut, tubuhnya bergetar. Kecurigaan mulai tumbuh di benaknya. Apakah benar semua kemewahan ini bukan berkah, melainkan kutukan yang sedang menagih janji? Sementara itu, Dara terbaring lemah di kamar, tubuhnya panas membara, sesekali menangis lirih sambil menyebut-nyebut ular yang hanya bisa ia lihat. Dan di luar rumah, malam semakin pekat. Angin bertiup membawa aroma asin laut selatan, seolah ada sesuatu yang sedang berjalan mendekat, menuntut janji yang pernah diucapkan setahun silam. Malam itu, sang mertua, ayah dari Bu Cahya, terlelap di rumahnya yang sederhana. Udara dingin dari kaki Merapi menusuk tulang, membuat tidurnya gelisah. Namun di dalam tidurnya, ia kembali mengalami mimpi yang sama seperti beberapa malam sebelumnya. Ia berdiri di sebuah tempat asing, hampa, hanya dipenuhi kabut pekat. Suara desisan ular terdengar lirih, makin lama makin jelas. Dari balik kabut, muncullah seekor ular hitam raksasa, matanya merah menyala. Tubuh ular itu tebal dan panjang, sisiknya berkilau licin dalam cahaya samar. Dan di tengah lilitannya, ada sosok kecil. Dara. Cucu kesayangannya menangis histeris, wajahnya pucat, tangannya menggapai-gapai minta tolong. "Mbah, tolong, ular ini sakit, sakit sekali." Suaranya serak, seakan napasnya nyaris habis. Sang mertua mencoba berlari, namun kakinya seperti terikat. Semakin ia berusaha, semakin jauh tubuh cucunya terseret ke dalam kegelapan kabut bersama ular itu. Tepat ketika Dara hampir hilang di telan kabut, ular itu membuka mulutnya lebar-lebar, lidah bercabang menjulur keluar, dan suara perempuan misterius terdengar menggelegar. Janji sudah dibuat. Dara harus dibayar. Seketika, mertua itu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dadanya naik turun, napasnya terengah-engah. Ia menatap sekeliling kamar, gelap dan sepi, namun firasatnya sudah jelas, ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah pertanda. Pagi harinya, ia duduk termenung lama di beranda, memikirkan arti mimpinya. Hatinya semakin yakin, cucunya dalam bahaya besar. Dan semua kemewahan yang diraih menantunya tidak lain adalah hasil pesugihan. Sore itu, saat Pak Harto pergi ke bengkel mebel, ia memberanikan diri datang ke rumah putrinya. Dara sedang terbaring di kamar, tubuhnya lemah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Bu Cahya menunggui dengan wajah kusut penuh kelelahan. "Mbah," Dara memanggil lirih, matanya setengah terbuka. Ular itu datang lagi. Hati sang kakek remuk mendengar ucapan itu. Ia menggenggam tangan cucunya, lalu menoleh tajam pada putrinya. "Cahya, aku sudah mengerti. Ini bukan penyakit biasa. Bapakmu ini tahu,
Ini tumbal pesugihan. Bu Cahya menoleh cepat, wajahnya terkejut. Apa, Pak? Pesugihan? Gak mungkin. Harto tidak mungkin melakukan itu. Suaranya bergetar, mencoba menyangkal, tapi matanya memancarkan keraguan. Sang ayah menarik napas panjang, lalu menceritakan mimpinya yang berulang-ulang, tentang ular hitam, tentang cucunya yang dililit, dan suara gaib yang menuntut janji. Aku iki wong tua, Cahya. Bapakmu dulu juru kunci Merapi, sudah tahu tanda-tanda seperti ini. Cucuku ini diambil makhluk pesugihan. Dan yang membuat perjanjian, menantuku, Harto. Bu Cahya terdiam, wajahnya pucat seketika. Kenangan setahun terakhir berkelebat di kepalanya. Usaha yang tiba-tiba berjaya, rezeki yang mengalir deras tanpa sebab jelas, suaminya yang tiba-tiba melarang Dara dibawa ke dokter. Semua itu kini tersusun menjadi potongan teka-teki yang mengerikan. Air matanya jatuh deras. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Astagfirullah, jadi benar, semua ini bukan berkah, tapi kutukan. Sang mertua mengusap bahunya, menenangkan meski wajahnya sendiri tegang. Cahya, kita harus bertindak. Kalau tidak, cucuku ini akan dimbil selamanya. Dan di kamar, Dara kembali mengigau, tubuhnya meronta-ronta, seolah benar-benar ada sesuatu yang melilit tubuh mungilnya. Bu Cahya menatap anaknya dengan air mata, lalu memandang ayahnya dengan keteguhan baru. Baik, Pak. Aku percaya. Kita harus selamatkan Dara, meski harus melawan Harto sekalipun. Di luar, langit sore meredup perlahan. Angin berhembus membawa aroma asin dari laut selatan. Pertanda bahwa bayangan gelap itu semakin dekat. Setelah perbincangan yang mengguncang hati itu, sang mertua tidak ingin menunda waktu. Saat Pak Harto masih di bengkel mebel, ia membawa Bu Cahya dan Dara pulang ke rumahnya yang berada di kaki Gunung Merapi. Rumah itu sederhana, terbuat dari kayu jati tua, namun memiliki aura berbeda, seakan ada kekuatan gaib yang bersemayam di sana. Dara dibaringkan di kamar yang sudah dipersiapkan. Tubuh mungilnya tampak lemah, sesekali menggeliat seperti sedang berusaha melepaskan diri dari sesuatu yang menjerat. Matanya setengah terbuka, bibirnya komat kamit menyebut kata-kata yang tidak jelas. Sang mertua berdiri di depan pintu kamar, wajahnya muram namun penuh tekad. Cahya, sudah saatnya aku melakukan apa yang sudah aku tinggalkan bertahun-tahun. Aku tidak ingin mengurusi urusan gaib lagi, tapi demi cucuku, aku harus. Bu Cahya menatap ayahnya dengan bingung, masih diliputi rasa takut. Apa maksudmu, Pak? Lelaki tua itu masuk ke sebuah ruang kecil di belakang rumah. Dari dalam lemari kayu tua yang terkunci, ia mengeluarkan sebuah bungkusan kain mori putih yang sudah menguning. Dengan hati-hati, ia membuka lipatannya. Di dalamnya tersimpan sebuah keris pusaka. Bilahnya hitam berkilau, dengan pamor yang berkelok menyerupai aliran lava. Gagangnya berukir wajah naga, dan dari bilahnya tercium bau besi tua bercampur dengan aroma menyengat yang tidak biasa. Keris ini warisan Merapi, ucapnya lirih. Saat aku jadi juru kunci, aku dijaga dan diberi pusaka ini. Ini keris terlarang, tidak semua orang bisa melihat, apalagi memakai. Tapi untuk melawan makhluk pesugihan seperti Nyi Blorong, ini satu-satunya jalan. Bu Cahya menutup mulutnya, hatinya semakin kalut. Pak, apa nggak berbahaya? Sang ayah menatapnya tajam. Bahaya, Cahya. Tapi lebih bahaya jika kita hanya diam saja. Cucuku akan diambil, dan kalau sudah terjadi, tidak ada yang bisa membalikan. Malam itu, ia menyalakan dupa dan menaburkan bunga 7 rupa di sekeliling kamar Dara. Lantunan doa dan japa mantra Jawa kuno terdengar lirih, membuat suasana semakin mencekam. Bayangan obor bergoyang di dinding, menciptakan siluet yang seakan menari-nari. Saat ritual baru dimulai, tubuh Dara tiba-tiba menegang. Matanya melotot, namun bola matanya berubah kehijauan. Dari mulutnya keluar suara mendesis, bukan suara seorang anak kecil, melainkan suara dalam yang serak dan berat. Anak ini milikku. Janji sudah dibuat. 1 tahun sudah selesai, sekarang waktu untuk mengambil tumbal. Bu Cahya menjerit, memeluk ayahnya erat-erat. Pak, itu suara siapa? Itu bukan Dara. Sang mertua tidak bergeming. Ia menggenggam keris pusaka itu erat-erat, mengangkatnya ke depan dada. Aku tahu siapa kamu. Aku tidak bakal melepaskan cucuku. Kalau kamu ingin tumbal,
Hadapi aku dulu. Darah yang kerasukan itu meronta, tubuhnya melenting-lenting di atas ranjang, seolah ada kekuatan besar yang berusaha merobek tubuh kecilnya dari dalam. Suara desisan semakin keras, hingga jendela kamar bergetar, dan dari luar rumah terdengar lolongan anjing bersahutan. Malam itu berubah menjadi medan pertarungan yang mencekam. Pusaka Merapi yang telah lama terpendam akhirnya kembali diturunkan, untuk melawan makhluk gaib yang menagih janji berdarah. Malam itu semakin pekat. Angin dingin dari kaki gunung Merapi berhembus kencang, menyapu jendela dan pintu rumah sang mertua. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh seperti ombak, meski rumah jauh dari laut. Itu adalah pertanda bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Tiba-tiba, ruangan kamar Dara bergetar hebat. Tubuh Dara yang sebelumnya kerasukan mulai terangkat di udara, rambutnya berkibar seolah ditarik oleh tangan tak terlihat. Matanya menatap kosong, namun dari mulutnya terdengar suara yang bukan suara anaknya. Ini waktumu, manusia, janji harus ditepati. Anak ini adalah tumbal yang dijanjikan. Bu Cahya menjerit, tubuhnya gemetar. Ia memeluk sang kakek erat-erat, menatap tubuh Dara yang melayang-layang di udara. Dan kemudian, dari kegelapan, muncul sosok raksasa. Ular hitam sebesar batang pohon, sisiknya berkilauan dengan warna hijau gelap bercampur hitam. Mata kuningnya menyorot tajam, lidah bercabangnya menjulur panjang, dan dari kepalanya muncul wajah wanita cantik namun menakutkan. Itulah Nyi Blorong, yang menagih janji setahun lalu. Sang kakek menatap makhluk itu dengan tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Ia menggenggam erat keris pusaka Merapi yang selama ini disiapkan. Panas aura keris itu mulai terasa di telapak tangannya, menyebar ke seluruh tubuhnya, menandakan energi gaib yang kuat. Makhluk terkutuk, lepaskan cucuku sekarang, teriaknya sambil mengayunkan keris ke depan. Nyi Blorong tertawa dingin, suaranya memekakan telinga. Manusia sombong, kau pikir keris tua itu bisa menandingi kekuatanku? Aku adalah penguasa Laut Selatan, pengikat pesugihan, dan ini adalah aku. Pertarungan gaib pun dimulai. Ular raksasa itu menyerang dengan kecepatan luar biasa, tubuhnya melilit di udara seperti badai yang menghancurkan segalanya. Namun keris pusaka sang kakek memancarkan cahaya putih kehijauan, menangkis sisik-sisik ular setiap kali menyentuh tubuhnya. Dara berteriak keras, tubuhnya hampir terseret ke dalam lilitan ular. Bu Cahya menutup wajahnya, air mata deras mengalir, takut kehilangan anaknya. Sang kakek terus mengayunkan keris pusaka dengan ketepatan luar biasa. Mantra kuno keluar dari mulutnya, menembus malam yang pekat. Cahaya dari keris membelah gelap, membentuk benteng energi yang memisahkan Dara dari lilitan ular. Nyi Blorong mendesis marah, tubuhnya berputar-putar di udara, sisiknya memercikan percikan api halus, dan ia mengeluarkan teriakan yang mengguncang rumah. Manusia, kau menang sekarang. Tapi percayalah, nyawamu akan menjadi ganti. Pak Harto, yang kebetulan pulang dari bengkel, mendengar keributan itu dari luar. Wajahnya pucat pasi, hatinya hancur mengetahui anak dan istrinya sedang terancam. Nyi Blorong menatapnya, matanya penuh kebencian. Harto, janji harus ditepati. Kau yang mengikatku dengan perjanjian itu. Nyawamu akan menjadi ganti. Sang kakek menatap Pak Harto, wajahnya dingin. Ini akibat perbuatanmu, Harto. Dan ini saatnya kau menanggung balasannya. Anakmu selamat, tapi kau harus membayar. Dara berhasil diturunkan ke lantai oleh energi keris, tubuhnya lemah, namun selamat. Bu Cahya menangis sambil memeluk anaknya, lega sekaligus trauma melihat betapa dekatnya maut datang menjemput. Nyi Blorong meneteskan ludah bercampur asap gelap, tubuhnya mengecil sejenak sebelum menghilang ke kegelapan malam, bersumpah dengan suara seram. Ini belum berakhir, Harto, aku akan datang menjemput nyawamu sebagai ganti. Malam itu, rumah sang mertua hening kembali. Hanya suara napas Dara yang lemah dan tangisan Bu Cahya terdengar. Keris pusaka masih berpendar lembut di tangan sang kakek, menandakan bahwa kekuatan gaib telah berhasil menghalau Nyi Blorong, setidaknya untuk sementara. Beberapa hari setelah pertarungan di rumah sang mertua, malam kembali pekat di kota tempat Pak Harto tinggal. Ia pulang sendirian, wajahnya masih terlihat bangga meski hatinya bergelayut antara takut dan keserakahan. Namun, nasib sudah menunggunya. Tanpa peringatan, tubuh Pak Harto mulai berubah. Kulitnya terasa panas, kemudian muncul sisik-sisik hijau mengilap di seluruh tubuhnya, dari tangan hingga kaki. Lidahnya tiba-tiba menjulur panjang, bercabang seperti ular, dan matanya memerah menyala dengan amarah yang tak terkendali. Ia terjatuh ke lantai,
teriakannya memecah keheningan malam. Tubuhnya bergeliat, meringkuk, dan suara desisan keluar dari mulutnya sendiri, bukan lagi suara manusia. Kepanikan melanda tetangga, namun tak ada yang berani mendekat. Ini, apa yang terjadi? Ia teriak, tapi tak ada jawaban. Segera, rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap gerakan terasa seperti ribuan pisau menembus kulitnya. Akhirnya, dengan teriakan terakhir yang memilukan, tubuh Pak Harto hancur perlahan. Sisik, lidah, dan bentuknya kembali ke keadaan semula, namun nyawanya sudah pergi. Di saat yang sama, usaha mebel yang dulu sempat jaya kembali hancur. Para pelanggan pergi, pesanan tak ada lagi, dan utang menumpuk. Rumah mewah yang selama ini mereka miliki disita bank. Semua kekayaan yang diperoleh dengan jalan gelap lenyap tanpa sisa. Di rumah sang ayah, Dara berbaring di ranjang, tubuhnya lemah namun selamat. Ia menatap sekeliling dengan mata besar, masih trauma oleh pengalaman setahun terakhir. Bu Cahya memeluknya erat, air mata berlinang namun terasa lega karena anaknya selamat. Sang ayah menatap anaknya yang kini hidup dengan kehancuran sebagai pelajaran keras. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara tegas namun lembut. Cahya, lihatlah, keserakahan hanya membawa kehancuran. Kekayaan yang diperoleh dengan jalan gelap akan menuntut harga yang paling mahal, bahkan nyawa sendiri. Bu Cahya mengangguk, air matanya jatuh deras. Ia menatap Dara, lalu memandang ke arah rumah kosong yang dulu penuh kemewahan. Pelajaran itu menggores hati mereka. Kekuatan gaib boleh memberi, tapi hanya bagi mereka yang siap membayar dengan cara yang benar. Dara, meski selamat, kini harus menanggung trauma yang mendalam. Namun berkat pusaka keris Merapi dan keberanian sang kakek, nyawanya terjaga. Malam itu, udara di kaki Merapi kembali hening, hanya suara angin yang berbisik melalui pepohonan, seakan mengingatkan bahwa alam dan kekuatan gaib selalu menyeimbangkan segala sesuatu. Akhirnya, keluarga itu sadar bahwa jalan pintas dan keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati, hanya kehancuran dan penyesalan.